Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu debat yang sangat menarik antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam. Mari kita simak dan mendengarkan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Bang. Mari kita diskusi yang baik, yang santun. Kita berikan satu perdiskusian yang baik gitulah. Tunjukkanlah bahwa orang Islam itu punya adab yang baik, nggak tukang marah-marah, nggak tukang mecah-mecahin warung, ya kan? Ya kan? Nggak tukang teriak-teriak Allahu Akbar terus mukulin orang. Tunjukin dong bahwa Islam tuh punya adab gitu loh. Ya kan? Oke, apa nggak malu ngeliat saudara-saudara Allahu Akbar mukul, mecahin kaca, duar, botol dipecah-pecahin, enggak? Lagi banyak pikiran. Oke, silakan Bang, ayo. Silakan. Oke, Bang, apa mau dibahas ini, Bang? Gini Bang, ini di bulan puasa katanya Muhammad nih, setan-setan itu katanya dibelenggu. Diikat setan-setan itu, pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup. Tujuan setan-setan diikat itu biar ngapa Bang? Tujuannya diikat itu Bang? Ya itulah masa break setan itu Bang. Iya, kenapa setan itu diikat biar ngapa? Karena di bulan puasa ini kan Bang adalah bulan suci yang sangat dinanti-nantikan umat Islam, yang mana di bulan Ramadan ini adalah salah satu untuk mendapatkan banyak pahala Bang. Di sini Allah berikan bulan yang paling spesial ini di bulan Ramadan ini. Jadi nampaknya Bang ini nggak nyambung juga ini. Bang, tujuan setan itu diikat biar kenapa? Supaya itu tadi Bang, supaya tidak ada. Mau saya bantu jawab nggak? Hah? Mau saya bantu jawab nggak? Ya udah jawab lah Bang. Supaya setan-setan itu tidak mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat, betul? Ya satu itu juga boleh. Nah, tetapi nyatanya di bulan puasa justru banyak orang kesetanan. Warung-warung dipecahin. Wah, kalau nggak bulan puasa dia nggak macam-macam warung. Justru di bulan puasa dia macam-macam warung ini Bang. Oke. Nah, ya kan? Sebentar dulu. Justru waktu tidak bulan puasa, tidak mau lebaran, dia nggak maling motor. Tapi gara-gara mau lebaran dia maling motor. Nah, pertanyaan saya. Mengapa setan diikat tapi malah makin banyak orang kesetanan? Jawab, silakan. Jangan Bang. Oke Bang, jadi begini Bang, tantangan umat manusia itu bukan hanya setan Bang. Oke Bang, tapi tantangan pada manusia itu di agama Islam itu ada dua Bang. Pertama itu setan dan juga hawa nafsu. Hawa nafsu ini juga termasuk makhluk Bang. Nah jadi yang hawa nafsu makhluk. Bang, suatu ciptaan Allah juga itu Bang. Hawa nafsu ciptaan. Di mana itu Bang ayatnya Bang? Aduh, ini nampaknya Abang ini ingin menutupi Muhammad. Ini Bang, maksud saya begini. Kenapa saya ajak diskusi gini? Intinya saya ingin mengajak Anda begini. Sebenarnya apa yang dikatakan Muhammad itu salah gitu. Betul nggak? Mana pula Bang? Oke, kalau memang betul-betul dia itu punya pengaruh atau dia punya perbedaan, kenapa kok Bang survei kriminalitas di negara kita ini, kalau dia mau lebaran di bulan puasa itu kejahatan meningkat. Orang lomba-lomba motor-motoran kenceng-kencengan makin banyak. Ya kan? Ugal-ugalan motor-motoran makin banyak, ya kan? Orang melanggar lampu lalu lintas makin banyak karena ngejar buka puasa, ya kan? Terus subuh-subuh banyak orang balap, betul nggak? Habis itu maling motor meningkat. Artinya yang diomongin Muhammad ini nggak mungkin bisa kita percaya Bang, bahwa setan-setan diikat di bulan Ramadan itu adalah faktanya nggak berlaku, ya kan? Kan aku bilang tadi Bang, kan tantangan bagi umat Islam itu tidak hanya setan, hawa nafsu juga termasuk Bang. Terus apa gunanya setan-setan diikat kalau masih aja juga banyak kejahatan? Berarti makin diikat setan makin meningkat kejahatan, betul? Bang, itu tergantung dari itu tadi. Karena setan berarti nggak ngaruh Bang, setan mau diikat mau kagak, mau dia dilepasin mau enggak juga kagak ngaruh, gimana? Pengertian dari bahwasanya diikatnya setan itu bukan hanya tidak hanya untuk meringankan beban dari bagi manusia untuk tidak melakukan hal kejahatan, tapi juga itu memang sudah hal tertentu yang sudah dilakukan oleh Allah. Contohnya Bang, misalnya waktu break kalian misalnya setan di bulan puasa tidak boleh kau keikat gini segala macam. Bang, tapi gini loh Bang, kita ini maksud saya begini, tujuan kita diskusi ini kita itu supaya kita betul-betul menggunakan logika kita untuk berpikir. Ya, ngomong-ngomong soal setan nih Bang, ini karena Muhammad nih banyak banget Muhammad cerita soal setan Bang, betul? Salah satunya, contoh, Abang tadi pagi bangunnya kesiangan nggak?
Enggak. Sholat subuh enggak? Sholat subuh. Ada nggak orang yang nggak sholat subuh? Ada. Apa penyebabnya kata Muhammad? Kelalaian dia mungkin termasuk juga kelalaian dia. Bukan. Orang, dengar bang, menurut Muhammad orang telat bangun subuh bukan karena capek, bukan karena dia tidurnya kesiangan, bukan. Tahu nggak gara-gara apa? Nah, betul. Jangan kaget ya. Gara-gara setan kencing di telinga Anda. Nggak percaya? Nggak percaya? Percaya nggak? Ya terus mana dia? Percaya atau enggak? Ya aku juga pernah dengar tentang makanya bang, saya ini bang paling ngerti agama Islam bang. Anda tanya aja tentang agama Islam sama saya. Ya, 13 tahun saya dalam agama Islam. Jadi menurut Muhammad orang bangun kesiangan itu karena setan kencing di telinganya. Sekarang saya tanya sama abang udah besar kan? Percaya nggak sama kayak gituan? Ya, kalau memang itu ya, itu kan gini bang, dia itu mungkin karena gini, makanya bang. Ya silakan. Itu makanya mengakibatkan bahwasannya kencingnya setan tersebut makanya itu karena tadi kelalaian dia itu dalam melakukan sesuatu hal yang diajarkan oleh Allah tadi itu, makanya ketika dia selalu sering melakukan kelalaian dalam hal beribadah, maka disitulah setan akan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam diri dia, untuk menggoda dia, untuk ke dalam. Nggak ada begitu bang. Aduh abang ini tambah-tambahin. Bang, karena setan kencing bang. Aduh gimana sih abang nih? Aduh gimana sih? Itu yang aku bilang tadi bang, bahwasannya kalau ketika dia selalu melakukan kelalaian dalam melakukan suatu hal keburukan, maka disitulah kesempatan. Apa kita buka aja hadisnya bang? Kita buka aja hadisnya. Salah satunya kencing tadi bang, kencing ini biar supaya tumpet kupingnya nih bang. Nah, itulah bang. Tahu nggak bang? Hadisnya nggak bunyi begitu loh bang, nggak bunyi begitu. Nih, saya bacakan hadisnya bang. Maksudnya ini kan bahasa kitanya bang, bahasa kitanya itu. Aduh, inilah bang ini. Aku tahu bang, di hatimu menolak. Ini apa-apaan ini Muhammad ngajarin. Pasti abang begitu di hati abang nggak? Memang ada yang abang bilang itu memang ada, tapi memang ada, makanya aku bilang abang percaya nggak di hati kecilmu? Abang percaya nggak? Percaya apa nih? Bahwa setan kencing di telinga orang itu penyebab orang tidak bangun subuh. Ya oke, itu oke. Coba gimana jelasin coba, gimana ceritanya setan tidur di telinga? Kenapa setan bisa terkencing di dalam telinga dari manusia tadi itu sendiri? Karena tadi itu selalu dia melakukan suatu kelalaian yang mana itu berasal dari hawa nafsunya itu. Oke, putar dulu bang ya nih, biar teman-teman lihat. Ini banyak saudara-saudara Muslim, mungkin mereka tidak tahu ini. Nih bang ya, abang dulu baca bang, yuk. Maaf bang, aku agak rabun bang, aku ini kacamata. Oke, ininya bang ya. Nih, saya bacakan ya bang ya. Dari diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, oke? Nih, saya bacakan ya. Ada yang menceritakan kepada Nabi Sallallahu SAW ya tentang seorang yang tertidur sampai pagi hari hingga dia tidak mengerjakan sholat. Rasulullah bersabda, setan sudah mengencingi telinganya, betul? Nah, sekarang aku tanya dulu bang, gimana caranya Muhammad tahu bahwa setan kencing di telinganya bang? Setan mengencing telinganya. Itu tadi lah bang, karena dia tuh tadi itu karena kelalaian, sering terlalu melakukan kelalaian. Bukan itu yang aku tanya. Gimana caranya Muhammad tahu kalau setan tuh kencing di telinganya? Ya, karena kan dia kan bahwasanya dia tahu hal-hal yang telah dilakukan oleh setan bang. Kencing di. Tapi abang percaya kayak beginian bang? Beneran abang? Ku tanya dulu abang, serius dulu bang. Di hatimu percaya bang dengan yang kayak begituan? Kalau sudah Muhammad mengatakan seperti itu percaya bang? Percaya. Kalau setan tidur di lubang hidung percaya juga? Nggak ada dibilang situ bang. Belum pernah. Nanti aku tunjukkan, nanti abang murtad lagi dari Islam. Kalau memang pun ada itu berarti ya udah berarti percaya lagi. Kalau memang Muhammad mengatakan seperti itu bang berarti pokoknya kalau Muhammad mengatakan maka saya percaya. Itu iya. Pasnya itu bang. Ya mau gimana lah, itu namanya iman. Tapi gini bang, mungkin sekarang mungkin abang ya namanya orang masih mungkin kaget, tapi besok bang, nanti semakin bertambahnya umur, semakin dewasanya pikiran, mungkin nanti abang akan berpikir iya juga yang dibilangin. Masa iya kita percaya gini gitu bang ya? Karena semua itu kan pasti ada tafsirannya bang, karena itulah gunanya ulama bang, makanya tafsiran bagaimana lagi bang ini ya? Makanya kenapa semua itu berasa pasti ada makna di balik itu semua loh bang, itu loh maksudnya. Oke, kalau misalnya nih bang, aku tanya sama abang nih, kita berpikir secara logis. Ya, satu-satu karena bukan 1-2 gitu loh bang. Ada banyak. Sebentar bang, ini kan dulu ya, sabar. Bentar ya. Karena bukan 1-2 loh bang. Bentar ya. Bentar. Bentar. Maksudku begini bang, bukan 1-2 yang kita bahas ini secara logis. Tadi masalah seseorang yang berbuat kejahatan karena bisikan setan. Terus ternyata masih banyak juga orang yang
berbuat maksiat di bulan puasa. Bahkan di bulan puasa ini justru yang dia nggak kesetanan malah kesetanan. Betul nggak? Tadi abang bilang dia lagi banyak pikiran kan? Oke. Contoh, kalau dia waktu di bulan biasa, bukan bulan Ramadan, dia nggak mecah-mecahin warung, Bang. Justru di bulan puasa dia malah mecah-mecahin warung. Pertanyaannya, bagaimana mungkin di bulan puasa setannya malah diikat? Ah, ini biasa Masa ini, makin diikat setan makin beringas orang mecahin warung. itu gini tuh Bang. Mana mungkin dia bulan puasa nggak mecahin piring, tapi bulan puasa dia nggak mecahin piring. Ya mungkin aja udah tabiat kebiasaan dia seperti itu Bang. Memang mana mungkin pas bulan puasa. Bukan, maksudku begini. Kita logikakan, kita hubungkan ini dengan perkataan Muhammad bahwa kalau di bulan puasa setan-setan kan diikat. Nah, kalau setan-setan diikat, logikanya maka yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan kan semakin menjadi tidak ada, betul? Kan aku bilang tadi, hawa nafsu kan ada loh Bang, hawa nafsu. Justru ketika dia nggak bulan puasa, kenapa dia nggak macam-macam warung? Nggak mungkin lah Bang, ini nama-nama. Berarti kalau setan diikat nggak ada gunanya. Kejahatan juga tetap meningkat, sama? Kalau masalah apa? Nggak nyambung abang ini berat. Kan udah aku bilang tadi Bang. Tidak, godaan itu tidak hanya setan, kan ada juga hawa nafsu. Kan udah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya hawa nafsu itu juga salah satu godaan yang terbesar selain dari setan tadi itu, Bang. Ya, artinya begini, Bang. Artinya kita ini kalau memikirkan secara logika, memikirkan secara logis, maka kita tidak bisa mempercayai itu, Bang. Karena apa? Karena toh pada bulan puasa, toh pada bulan Ramadan, tetap saja malah kejahatan itu malah meningkat, bukannya menurun, padahal setan diikat. Itu Bang tergantung, itu Bang. Saya hanya mengajak abang berpikir secara logis lah. Tapi kalau abang masih mengatakan itu logis, ya mau gimana lagi, ya udah. Aku udah ada memang begitu. Ya, dah itu Bang. Itu sih Bang. Cuman kalau yang abang bilang tadi, yang soal aku dengar tadi, abang mau pernah juga ngajak Ustadz Hidayat gitu rupanya? Gini. Jangan salah paham dulu. Nanti kalian ini orang apa kok nantang-nantang Adi Hidayat gini. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu dia membahas-bahas Bible kami di masjidnya. Masalahnya dia bahas-bahas Bible itu nggak ada orang Kristen di situ. Nggak, maksudnya pernah abang nengok rupanya dia membahas-bahas itu. Lu, abang nggak lihat itu kan sudah viral di mana-mana. Ada videonya? Mana? Oh banyak, abang cek aja. Adi Hidayat membahas Bible, udah muncul itu pasti. Ya, soalnya kalau soal Mas Ustadz Hidayat ya, kalau Ustadz Hidayat nggak pernah, hampir nggak pernah ya. Kalau memang ada pun paling nggak kayak maaf sikapnya bukan menjas ataupun hanya membahas Nabi Isa aja ya. Walaupun dia banyak Bang. Contohnya waktu itu dia membahas mengenai apa arti Israel. Aku belum pernah dengar soalnya dia Ustadz Hidayat, karena Ustadz Hidayat ini dia tuh hanya fokus mencakup tentang Islam doang Bang. Karena nggak memang gimana Ustadz Hidayat ini tipikal orang itu tidak mau mengurusi orang apa agama-agama lain itu campur-campur. Iya, itu di depan, di belakangnya lain. Ya, saya nggak pernah nengok soalnya. Di dalam agama Islam itu ada yang namanya takiyah. Abang tahu takiyah? Apa tuh takiyah? Halo. Aduh, pantesannya Abang masih Islam aja. Takiyah itu artinya menyembunyikan sesuatu, Bang. Iyalah, kalau menyembunyikan tentang aib awak iyalah, Bang. Bukan hanya, aduh, ini berat nih. Oke lah Bang, kita naikkan dulu kesempatan ya klasik muslim-muslim yang mengerti agama Islam Bang ya. Oke, baik. Terima kasih Bang sudah mampir ke sini. Oke, terima kasih Bang ya. Selamat pagi. Ya, silakan ya teman-teman ya. Teman-teman, bagi teman-teman yang muslim ya, yang memiliki pengetahuan tentang Islam, mari kita naik ke sini, kita ngobrol-ngobrol ya, diskusi seputar lintas iman. Dan muslim-muslim yang awam saya mohon jangan mengajukan permintaan naik. Ya. Makasih Maria, makasih. Jangan mengajukan permintaan naik. Nanti apa? Nanti menjadi seolah-olah Islam itu semakin gimana gitu loh ya. Saya nggak enak mengatakannya gitu. Ayo, kepada yang mengerti agama Islam yuk. Ya, kepada yang paham, kepada yang betul-betul punya pengetahuan ya. Yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Tolong yang Kristen, saya harap kerjasamanya jangan mengajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada PDS 777. Ya, selamat pagi menjelang siang. PDS 777. Selamat pagi. Selamat pagi, perempuan. Oh ya. Muslimah. Ya, alhamdulillah. Oke, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Saya sudah kirim undangan di layar Anda, silakan terima.
Sebentar ya, tunggu Ya, dulu. silakan. Ya, sabar, santai saja, santai saja. Yuk. Tapi masih berputar-putar di layar ininya apa namanya? Saya soalnya, oke. Silakan. Saya baru- PDS 777. Mati masih lagi. gelap nggak apa-apa. Mana kok tidak kondisinya terlihat? Kenapa itu? lagi sakit. Oh, lagi sakit. Operasi. Ya, lagi penyembuhan. Lagi penyembuhan. Nanti kalau dibawa saya diskusi nggak sakit tambah sakit kepalanya? Enggak aman-aman. Aman. Ya Tadi silakan. saya, silakan. Gimana? Yang dibicarakan. Tapi saya nggak lihat loh, nggak lihat dengan jelas. Nah, gitu ya, silakan. Nggak apa-apa kok, tetap cantik kok, jangan khawatir. Masalah hantu, Geser ke samping. Masalah hantu tidur di lubang hidung, maksudnya gimana ya itu? Sebentar. Jadi menurut Muhammad, kenapa orang Islam, gini, saya coba ke Kak PDS, saya manggilnya apa ini? Nggak apa-apa, PDS aja. Oke, begini ya Kak PDS ya. Orang Islam pagi-pagi dia akan ambil air wudhu. Ya. Kemudian menghirupnya 3 kali. Kemudian menghembusnya juga 3 kali, betul nggak? Ya, tuh. Tahu nggak kenapa? Mengambil air wudhu, menghembusnya 3 kali, menghirupnya 3 kali, ya tuh. Ya, tahu nggak sebab musababnya apa? Musababnya kalian tuh sholat. Bukan, sebab musababnya karena setan tidur di situ semalam. Salah. Kalau menurut saya itu salah. Kalau kayak Salah. Oke, kita catat ya perkataan salahnya ya. Sebentar, kita catat pernyataan salahnya. Baik. Sebentar ya, sebentar. Maksudnya gini loh Kak, mau bangun tidur, ngehembus air 3 kali, menghirup air 3 kali. Maksudnya gimana itu? Aku belum ngerti juga dari omongan Kak. Sekarang pura-pura tidak tahu. Sekarang kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Saya putar ya kameranya Kak ya. Nih. Sebentar nih Kak ya, saya putar nih. Saya putar kamera saya. Ya. Saya bacakan ya Kak ya. Kelihatan di sini? Jangan dipaksakan ya. Kalau lagi kurang fit nggak apa-apa. Besok-besok lagi atau gimana nih? Nih ya, saya bacakan ya. Halo? Ya, boleh nih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu raka buming raka. Gibran raka buming raka. Ya, silakan Gibran. Halo, Gibran? Silakan nyalakan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan nyalakan kamera. Ini Gibran yang serupakan. Ya, silakan. Mas Gibran, silakan. Loh, kemana ini? Oke, kita kasih naik lagi ada Neymar JR. Ya, silakan Neymar. Nyalakan kamera Anda. Halo Neymar. Jangan dibisukan Neymar. Ini sudah kita kasih naik. Malah membusuk. Ya, silakan Neymar. Nyalakan kamera Anda. Oke, baik ya. Kalau tidak bicara kita turunkan ya. Teman-teman, kalau naik ke sini jangan berhenti ya. Kalau kalian tidak punya ilmu agama, lebih bagus kalian nongkrong, nonton di bawah, menyimak begitu. Tapi kalau kalian masih nekat-nekat saja, nanti sampai sini kalian coba bengong-bengong saja. Ya. Yuk, mari. Oh, jangan ngancam-ngancam di bawah. Awas kamu. Enggak, jangan begitu. Kalau tidak mampu diskusi, kamu nonton gini, sideboard begini. Gitu. Nah itu, kamu nonton itu. Di sini forum kajian diskusi lintas iman nih. Ya, banyak tema-temanya banyak. Anda mau pilih tema apa? Boleh juga tema ini. Nih. Kalau Kristen, tanda kenabian itu adalah mujizat. Itu dalam kekristenan. Jadi ketika Tuhan mengutus seorang nabi dibekali dengan yang namanya mujizat. Tanda bahwa dia itu utusan daripada Tuhan, bukan asal-asal ngaku-ngaku. Nah, kalau dalam Islam tanda kenabian itu berupa ini, tanda di punggung ini. Ya kan? Ada semacam daging begitu, terus ada bulu-bulunya ya, tompel gitulah bahasa kita. Itu dalam Islam. Nanti Anda nggak percaya, dia bilang Anda saya fitnah. Waduh, mana kurang belajar. Ya, yuk, mari kita diskusi. Kita kasih naik ada Atta Hafiz. Kemarin saya membuat tantangan. Kalau ada orang Islam yang hafal Al-Quran, ke sini terbukti dia hafal Al-Quran, saya lompat dari Monas. Sampai sekarang belum ada. Ya silakan, Atta Hafiz. Nyalakan kamera Anda. Halo, Atta Hafiz. Membisu lagi. Oke, baiknya kita kasih turun dulu ya.
Oke lah, ya karena banyak yang membisu-bisu kita iklan dulu saja sebentar. Teman-teman sekalian, teman-teman kita ada program ya teman-teman ya, program pendirian rumah apologet. Nah, karena kita itu perlu menjawab orang-orang Islam yang setiap hari membahas iman kita. Setiap hari. Siapa bang orang-orangnya? Contoh-contohnya. Donditan, ya kan? Irene Handono. Siapa lagi? Kemudian si Felix Xiao. Siapa lagi? Zuma. Ya kan? Dan ustadz-ustadz yang lain, Zakir naik, Zakir turun. Banyak sekali. Nah, channel kita ini kita buat untuk menjawab mereka. Menjawab dan mengcounter. Enggak jawab-jawab doang. Kita counter juga orang-orang Islam yang sering membahas agama Kristen. Nah, maka teman-teman kita perlu yang namanya sebuah tempat atau rumah apologet, rumah untuk melaksanakan kegiatan apologetika seperti ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mensupport acara seperti ini, ya, yang ingin berkolekte untuk mensupport acara seperti ini, teman-teman bisa mampir ke profil saya, ya, teman-teman. Ini saya siarkan juga di YouTube saya di TV, ya. Teman-teman bisa mampir ke situ juga. Lihat, ini kalau teman-teman mampir ke profil saya ada kolekte begitu ya, ada link YouTube, terus ketik saja link YouTube-nya itu, nanti teman-teman masuk ke YouTube saya di situ, teman-teman kalau berkolekte. Atau teman-teman kalau yang masih bingung ya di sini ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, untuk kolekte pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support saya di sini. Nah kita ingin mendirikan satu tempat begitulah ya, ya kecil-kecilan sederhana begitulah, asal ada tanahnya dan asal ada bangunannya, ya kita bisa beroperasional begitu ya, membuat acara-acara seperti ini. Ya kita juga akan bikin podcast ya. Kita juga akan memproduksi buku dan lain sebagainya dari rumah apologet seperti ini. Ya. Ini memang miris ya teman-teman ya. Kalau APII itu cabangnya udah di mana-mana itu. Ada APII Riau, APII Jawa Barat, APII di mana-mana ada APII. Kita satu aja. Ya, jadi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support lewat sini teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. Nah teman-teman sekalian ya, kita hari ini sebenarnya temanya itu bebas-bebas ya teman-teman ya. Temanya itu fleksibel saja. Kepada teman-teman yang mau naik silahkan ajukan permintaan naik. Mungkin teman-teman mau mengajak tema apa boleh silahkan. Yuk. Asal kita diskusi dengan baik ya teman-teman ya. Si Ajam lagi, Ajam. Ajam lagi. Ya silakan Bang Ajam. Oke. Udah disampaikan belum kepada Ustadz Adi Hidayat? Ya mana ini? Silakan nyalakan kamera Anda. Saya adalah kembaran. Kembaran dari mana? Mana Ustadz Adi Hidayatnya? Aduh, ini. Jangan bawa Ustadz Adi Hidayat. Anda terlalu. Loh kemarin saya kan sudah bilang. Kemudian Bang Azam juga sudah bilang baik. Nanti akan saya hubungkan. Sudah dihubungkan ya, belum? Saya baru menghubungi admin. Tapi sepertinya beliau kurang berkenan karena ya begitulah karena kesibukan atau apa saya tidak tahu. Berarti ya, saya kurang tahu. Berarti kan beraninya cuma bahas Bible, nggak ada orang Kristen. Iya tidak apa-apa lah, itu pembahasan lain. Ya, beberapa waktu lalu ketika saya sedang intinya begini Bang Azam. Kalau ada saya nih, saya Kristen nih. Kalau saya bahas orang Islam, saya undang narasumber Islamnya. Biar kita nggak ngomong, biar kita nggak ngomong di sebelah. Ya itu bagus. Sebelah pihak. Itu saya juga begitu. Saya sekarang baru menjadi konsekuensi logis dari kehadiran Anda, yaitu sering menaikkan orang Islam untuk bertanya. Saya juga beberapa waktu ini sudah membuat hal yang sama, yaitu menaikkan orang-orang Kristen untuk saya tanyai mengenai hal-hal kekristenan. Ya, saya sudah melakukan hal yang sama. Ya, tidak apa kan? Asal tidak menceritakan yang penting, betul. Yang penting santun, nggak menghujat, sesuai. Betul, saya melakukan hal itu. Kan saya santun. Saya santun, bisa ditanyakan sama teman-teman Kristen. Saya sangat santun. Tapi gini Bang Ajam, banyak yang memframe bahwa saya ini adalah seorang penghujat katanya. Kalau sementara dengan saya belum mendengar itu. Untuk dengan saya belum mendengar. Gini, baru sebuah pertanyaan kritis. Ketika saya bilang Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir, dibilang katanya saya menghujat. Gimana itu? Bener nggak? Muhammad memang dalam sebuah riwayat, bahkan di tafsir-tafsir itu dikatakan begitu. Dia kena sihir kan? Iya. Nah, masa berarti benar Muhammad kena sihir. Iya. Terus kedua, Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang nyuruh orang minum kencing onta, betul nggak? Mana dalilnya? Saya belum dapat. Kalau Anda harus tunjukkan dalil nyuruh minum kencing onta. Jadi Muhammad tidak pernah menyuruh orang minum kencing onta. Ya, Anda tunjukkan ada nggak dalilnya? Kita verifikasi, ada nggak? Baik. Begini, Anda ini kalau berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Muslim, kalau saya akan jawab dengan jujur. Baik. Jika benar ada. Saya bacakan ya. Begitu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ia sebenarnya bukan tema ini hari ini. Ada sejumlah orang dari suku Uqal dan Uranah yang datang menemui Nabi
namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang onta dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Hadis riwayat? Hadis riwayat Muslim, Bukhari, ada semua. Di Muslim ada, Bukhari ada. Bisa cari nanti. Kan pura-pura kan. Ya udah cepat. Pantesan Adi Hidayat gak berani ke sini Bang Ajam. Hari ini bukan ini pembahasannya, Dis. Udah mau Jumat nih. Hari ini bukan ini pembahasannya. Nyata bahwa apa sebabnya Adi Hidayat gak berani, nanti takut Adi Hidayat ngakuin ini. Framing lagi. Nggak, hari ini bukan ini pembahasannya. Saya dari beberapa waktu yang lalu menunggu-nunggu Anda. Saya tertarik dengan pembahasan beberapa malam yang lalu, kurang lebih 4 malam yang lalu. Itu berkaitan dengan yang mana itu At-Taubah yang Anda biasa, yang orang Muslim gak ada yang naik itu satupun. Anda ingat nggak? At-Taubah mana? Yang katanya, tidak ada Muslim yang naik sama sekali, saudara. Berat ini, saudara. Anda mau framing gitu? Banyak. Kita kan tema kita udah ribuan, Bang Ajam. At-Taubah kalau saya tidak salah itu. At-Taubah berapa banyak? At-Taubah 31 mengenai orang-orang yang mengatakan raib-raibnya dan alim ulamanya. 29 kalau saya tidak salah. At-Taubah 29 itu perkara mengenai disuruh memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Iya, itu yang kalau saya tidak salah itu. Ayat At-Taubah 29. Pada saat itu saya mau naik, cuman ya kena pelanggaran. Entah apa, ada salah dosa. Itulah intinya Bang Ajam. Ini Anda ngomong-ngomong mau Jumatan? Ya. Gimana habis Jumatan Anda naik ke sini? Ya, habis Jumatan aja ya. Tapi udah disampaikan kepada Adi Hidayat? Saya sudah hubungi admin. Terus? Tapi begitulah responnya. Gimana responnya? Ya, admin pernah mendengar nggak? Admin tahu nggak Edis TV? Nggak tahu mungkin ya, nggak kenal Anda siapa sih? Nggak dikenal Anda. Aduh, ini Bang Ajam ini. Pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Anda tidak ditahu kayaknya. Saya menduga Anda tidak ditahu. Bagaimana? Saya menduga Anda tidak dikenal. Menduga tidak kan dikenal. Baru-baru aja lahir gitu. Iyalah, Anda tidak dikenal kayaknya. Bang Azam, begini Bang Azam. Di dalam begini, Anda ini ya baru maksudnya tidak semua orang mengetahui debat lintas agama ini, Dis. Tidak semua orang mengetahui hal itu. Betul, tapi orang-orang yang biasanya dia mengkaji diskusi lintas iman pastilah dia tahu Bang Ajam. Tapi sebentar saya tanya dulu. Di dalam Islam ada nggak takiyah? Takiyah di dalam Islam yang saya yakini ya tidak ada deh kayaknya. Tidak ada takiyah. Takiyah pakai apa? Versi apa? Versi takiyah. Takiyah versi apa? Kayaknya Bang Ajam harus berguru sama saya soal agama Islam nih gimana? Yang gimana? Takiyah yang gimana? Saya tanya dulu. Pernah dengar takiyah nggak? Pernah. Apa itu takiyah? Takiyah itu yang saya yakini, bukan yang saya yakini, yang saya pahami yang dilakukan oleh teman-teman kita dari kalangan Syiah yang berdusta dalam hal-hal tertentu begitu. Oke, dalam agama Islam Muhammad ngajarin nggak boleh dalam berdusta dalam hal-hal tertentu? Saya kira semua orang boleh mengajarkan hal itu. Kristen mengajarkan Muhammad sendiri, Muhammad mengajarkan nggak? Muhammad mengajarkan, Kristen mengajarkan nggak? Saya tanya. Jangan ke Kristen dulu, jangan cari Kristen. Saya katakan Muhammad mengajarkan dalam situasi dan kondisi tertentu. Kristen berarti boleh takiyah. Kristen mengajarkan nggak? Enggak, di dalam kekristenan dikatakan jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Apa yang Oke, saya kasihkan contoh nih. Oke, saya kasihkan contoh. Dengarkan saya, jangan Anda terus yang mau bicara. Mentang-mentang Anda yang punya room. Silakan. Misal Anda punya istri, ya kan? Lagi dikejar-kejar. Dikejar-kejar siapa? Sama kejar-kejar penjahat gitu. Penjahat. Terus? Mau diperkaos istri Anda nih, mau dibunuh istri Anda. Penjahat itu sudah ada di depan rumah Anda. Dia tanya, ada nggak istrimu? Terus? Ada nggak istrimu, Dis? Di dalam kamar, ada nggak? Apa yang Anda jawab? Saya telepon polisi. Enggak, Anda jawab apa dulu? Saya telepon polisi lah. Kenapa saya harus bohong? Apa saya bohong? Enggak, cerita enggak masuk akal. Tiba-tiba ada penjahat, terus ada ini ceritanya enggak masuk akal. Pasti Anda akan mengatakan enggak ada istri saya di rumah. Enggak, istri saya enggak harus berbohong. Saya enggak harus menjawab dia. Kenapa saya harus menjawab? Ya, kenapa saya harus menjawab? Itulah Islam, itulah indahnya Islam. Ketika dalam situasi dan kondisi begitu, maka diperbolehkan untuk berbohong. Istri saya enggak ada. Betul enggak Muhammad itu terkenal sebagai orang yang dikatakan Al-Amin? Muhammad terkenal sebagai Al-Amin. Ya, orang-orang pada saat itu menggelari di alam. Orang Al-Amin adalah orang yang dapat dipercaya. Jujur terpercaya, betul? Betul. Jujur terpercaya tapi ngajarin bohong, betul? Saya katakan, walaupun tidak diajari, situasi dan kondisi tertentu akan memaksa semua orang melakukan hal yang sama. Ya, itu makanya saya bilang berarti agama Islam hal seperti itu. Sebentar, berarti agama Islam berkompromi dengan kebohongan, betul? Bukan berkompromi dengan kebohongan. Situasi dan kondisi tertentu akan memaksa semua orang akan melakukan hal yang sama. Oke, berarti artinya di dalam agama Islam kebohongan itu dibolehkan di dalam hal-hal tertentu. Dalam situasi dan kondisi tertentu yang mana orang pun akan melakukan hal yang sama. Oke, baik. Tidak ada apa bunyi Quran surat Al-Ahzab ayat 70? Berkatalah perkataan yang baik, begitu ya?
Ya ayyuhallazina amanu, wahai Iya, orang-orang yang beriman. perkataan yang baik. Iya, sudah tahu di Coba sebenarnya anak jadi saya katakanlah kalau itu. perkataan yang benar. Itu Yang kata baik, Al-Quran. iya, Betul. yang benar. Nah, berarti Betul. dusta itu adalah mengatakan perkataan yang benar. Ketika saya menyelamatkan istri saya agar tidak diperkaos oleh orang lain, agar tidak dibunuh Ya, oleh orang caranya lain, dengan gimana saya itu? berdusta, Ceritamu apakah mengada-ngada. itu tidak dibenarkan? Ceritamu ngada-ngada. Benar apa tidak? Masa ada orang datang-datang ke benar. rumah? Memangnya dari mana jalan ceritanya? Itulah situasi dan kondisi itu kita tidak bisa setting. Iya, saudara. tetapi cerita itu terlalu mengada-ngada. Jalan ceritanya gimana? Itulah yang diperbolehkan, itulah contoh yang diajarkan oleh Islam. Seandainya, ini kan sebuah seandainya, dusta itu diperbolehkan, maka situasi dan kondisi begini diperbolehkan. Baik, Jangan intinya, memframing, pindah baik, ke tema. kita jangan berdebat di situ, Bang Azam. Intinya Ya. begini, di dalam Intinya agama bagaimana? Islam, dusta itu diperbolehkan. Dalam situasi dan Dalam kondisi tertentu situasi supaya tidak tertentu. terjadi. Ya, Nah, gitu lah kan kalau Anda sementara berbicara. Al-Quran mengatakan, katakanlah perkataan yang benar. Apakah menyelamatkan seseorang dari kejahatan bukan sebuah perkataan yang benar? Oke, berarti dusta itu perkataan Misalnya yang Anda benar mau menurut agama dibunuh Islam. ya, gini, Anda sembunyi di rumah saya nih, Anda dikejar-kejar orang, mau dibunuh sama orang. Dulu orang Iya, ada Edis nggak? berarti. Saya bilang Edis Oke, nggak ada. nggak apa-apa. Boleh Saya, nggak? oke, saya ikuti jalan pikiranmu. Berarti Iya, kesimpulannya, begitu, berarti saudara. kesimpulannya berdusta adalah mengucapkan perkataan yang benar, betul? Menyelamatkan seseorang lebih benar daripada apa yang dikatakan sebelumnya. Iya, artinya, contoh, ada polisi datang, Contoh, ya kan? Ada polisi datang. Anakmu di mana? Kami mau tangkap. kalau anaknya salah ya kasih dong. pergi. Kalau anaknya salah kasih. Kalau anaknya salah Tadi kasih. katanya, Silakan tadi tangkap, Pak. katanya begini, sekarang begitu. Misal nih, ini kan konteks dan situasi dan kondisi tertentu. Misal nih Edis nih dikejar-kejar orang nggak ada salah apa-apa nih, masuk ke rumah Dari saya. mana jalan ceritanya saya dikejar orang nggak ada salah apa-apa? Iya kan bisa saja terjadi toh. Bisa Nggak nggak masuk terjadi seperti itu? Masa Bisa saya dikejar orang terjadi. nggak jalan ceritanya gimana? Bisa terjadi. Dari Buktinya mana sekarang logikanya saudara-saudara kalian kami ini di Pales selalu nggak ada membuat salah cerita-cerita dikejar-kejar. halusinasi untuk membenarkan Iya, tabiat kalian? buktinya saudara-saudara kita di Pales tidak punya salah apa-apa dikejar-kejar sama Kata Zionis. siapa? Oh, kita nggak pernah Iya, ke rakyat sana sipil tidak kok. punya salah. Rakyat sipil tidak punya salah. Kita Rakyat tidak sipil pernah ke punya salah. sana. Kita tidak Apakah tahu. rakyat Nggak sipil usah punya salah? komentar. Apakah Begini, rakyat sipil Bung ada Azam. salahnya? Saya Begini, tanya. Bung Azam. Apakah Ini rakyat salah sipil satu, punya sebentar, kesalahan? Bung Azam. Ini salah Iya, satu kebiasaan-kebiasaan kita yang nggak benar. Nih, saya kasih contoh. Silakan. Saya nggak setuju ada orang Kristen bahas-bahas Al-Quran. Dia sendiri nggak pernah pegang Quran. Dia nggak pernah baca Quran. Dia nggak pernah Sepakat. belajar Quran. Saya nggak setuju. Sepakat. Ya. Nah, begitu juga ada orang Kristen, orang Islam bahas Bible. Kristen, pegang Bible aja nggak pernah. Hmm. Artinya begini, kita boleh memeriksa sesuatu, mengatakan tentang sesuatu, mengomentari sesuatu kalau kita sudah melakukan penelitian, kalau kita sudah mengetahuinya. Terus? Begitu. Sekarang Anda pernah ke Palestina? Tapi jurnalis banyak di sana yang mengabarkan. Ayo, apakah Anda tidak percaya terhadap jurnalis? Intinya Anda tidak pernah ke sana. Bisa saja dia Tidak. mengada-ngada. Oke, Bang Yang Azam sekarang namanya jujur-jujuran. Tahu nggak Anda? Iya, silakan. Tahu nggak Anda kemarin ada kasus kejadian orang menggalang dana untuk Palestina, tapi akhirnya dananya dibawa kabur. Dimakan Tahu? sendiri. Tahu nggak itu? Ada, ya. Kita tidak pungkiri. Tidak pungkiri, betul. Tidak pungkiri. Berapa banyak pungkiri, orang? tapi begini. Berapa banyak orang yang berbela sungkawa dengan cerita-cerita mereka? Mereka membuat cerita-cerita yang wow. Lalu mereka membantu ujung-ujungnya uangnya ditilam sama mereka. Tahu? Iya, ada. Kasusnya? Saya tidak pungkiri itu. Ada banyak yang begitu. Ya banyak. Kenapa Terus banyak? kenapa Lebih dari Anda dua. mengatakan ini jurnalis begini-begini? Begini, Dis. Namanya itu masih Kalau katanya tidak percaya jurnalis, kalau Anda tidak percaya jurnalis, maka kitab suci Anda itu gugur. Karena kitab Apakah- suci Anda oke, itu hasil sekarang begini. penelitian, Sekarang hasil begini. jurnalis. Baik. Gimana sih Anda ini? Baik, sekarang begini. Anda Sekarang harus begini. percaya jurnalis. Anda harus Kata percaya itu. siapa harus percaya? Harus Nggak ketika percaya, pemberitaannya kita harus independen. meneliti apakah akurat atau tidak. Dari Nggak, mana kita bisa ketika tahu ada saksi informasi mata atau tentang tidak? Yesus, apakah Anda harus ketemu dengan Yesus? Tidak kan? Enggak juga. Ya itulah. Selama yang Ketika memberitahukannya ada adalah berita saksi tentang mata. Palestina, tidak perlu kita ke sana. Oke, Kita sekarang harus saya tanya. percaya dengan jurnalis. Baik, sekarang begini. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa seseorang itu bohong atau tidak? Ya, cara mengetahuinya tentu kita verifikasi dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Toh. Iya. Kita bisa melakukan sebuah kajian-kajian akademis. Kenapa dia berbohong? Biasanya berbohong itu ada modusnya. Ada Begini. di balik sesuatu orang berbohong itu. Contoh, dia Iya. biasanya nggak jauh-jauh dari 3 hal. Harta, tahta, Fulus. wanita. Nggak jauh-jauh dari Iya, situ. betul. Sekarang Nggak terkait jauh dengan dari situ. Pales ini ya. Sekarang Terkait dengan begini, Pales. sebentar. Sekarang begini. Ya silakan. Banyak orang-orang Islam menuduh Paulus begini mengada-ngada. Sekarang saya tanya, untungnya apa bagi Paulus? Apa untungnya dia? Nggak ada juga saya jangan Anda Anda menarasikan takut sesuatu yang saya tidak dibanding-bandingin. lakukan begitu. Sekarang Sebentar. ini saya sedang perdebatkan Anda. Banyak orang-orang Gimana Islam sih? benci kepada Paulus sekalipun Al-Quran maupun Muhammad tidak pernah menyebut sama sekali Paulus. Nggak pernah Ya, disebutkan ya itu orang sekali Islam. Paulus. Ya, Nah sekarang saya tanya, argumen itu, apa pertanyaan itu. untungnya bagi Paulus kalau Paulus berdusta? Begini, Anda ini menanyakan sesuatu yang saya tidak lakukan. Begitu bagaimana sih? Oke, berarti Anda tidak, Saya tidak melakukan itu. berarti Anda tidak menuduh Paulus. Saya sedang tidak melakukan hal itu sekarang. Sekarang kita sedang bahas Coba Palestina. kasih tahulah sama saudara-saudara Anda itu. Berhenti Wahai kalian teman-temanku menuduh-nuduh yang Paulus. muslim.
Wahai teman-temanku yang muslim, kata Edis, jangan kalian kok membenci kata Paulus. Gimana sih? Berarti- Anda suruh saya apa? Berarti itu bukan dari kesadaranmu sendiri, Bang Ajam. Coba dari kesadaranmu sendiri. Pernah atau Apa? tidak Allah itu menjelek-jelekkan Paulus? Pernah atau Wahai tidak saudara Muhammad muslim, jangan menjelek-jelekan mencaci maki Paulus. Sudah saya Benar. kasih tahu. Wahai teman-temanku, saudaraku, sebangsa dan setanah air, seakidah dan seagama, jangan menjelek-jelekkan Paulus. Sudah. Apa yang kurang? Apa yang salah? Nah, artinya begini, alangkah baiknya kalau kita ini satu sama lain tuh mengerti. Gitu loh. Allah sama Muhammad nggak pernah jelek-jelekin Paulus. Kenapa Terus? kalian melangkahi Allah dan Paulus? Contohnya teman-temanmu si Juma dan kawan-kawan. Jangan bawa nama orang lain lah. Tidak bagus. Itu kesannya Iya, adu domba sadarkanlah ketika kita membawa mereka. nama-nama orang lain. Begitu, Dis. Bukankah kalian sesama muslim itu saudara? Iya. Iya, jelaskan Kita dong kan sama tadi bahas mereka. Pales, kenapa sih kemana-mana? Tadi kan kita bahas Pales, saya bilang, apakah Anda tidak percaya informasi yang terjadi di Pales, rakyat sipil ditindas, jadi rakyat sipil itu ketika berada dalam situasi dan kondisi tertentu, Baik. ketika dikejar-kejar oleh Zionis, Itu versimu. boleh berbohong. Anda mengatakan, Begini, Bang tidak Azam. terjadi, itu begitu. Bagaimana? Ya, itu versimu. Versi yang saya ketahui dari jurnalis juga. Versinya, ada satu organisasi. Kita bikin saja lah namanya AMPAS. Tahu kan? Ampas. Tahu kan? Ampas. Kita bikin aja namanya AMPAS. Nah, organisasi terus? AMPAS ini memanfaatkan masyarakat. Ya kan, supaya Gimana? mereka melakukan pemberontakan. Gimana? Terus? Itu akhirnya dimanfaatkan oleh AMPAS itu. Gimana? Dimanfaatkan dari sisi apa nih? Gimana nih? AMPAS Simbiosis ini mutualisme intinya ingin atau duduk gimana? di kursi. AMPAS ini artinya mereka pengen duduk di kursi tuh, pengen mereka duduk di kursi. Nah, Terus? mereka korbankan rakyat-rakyat ini yang nggak beranu ini. Oh, gimana? Kalau konteksnya untuk meraih sebuah kemerdekaan tidak ada salahnya saling berkorban, gitu kan? Ampas mengkorbankan militernya, rakyat sipil berkorban. Baiklah, dong tapi jiwa saya ragamu. nggak tertarik bahas-bahas begitu. Gini Iya, aja. makanya Anda kalah kan di Gini. sini dengan saya. Apa? Oke. Saya Apa? nggak Anda ada. kalah Memangnya dengan agama, ini. memangnya, aduh, Ajam. Aduh. Ada nggak sih di Quran disebutkan Palestina? Ada nggak disebutkan di dalam Quran? Kata diksi Palestina gitu, diksinya ya. Bahkan Iya kan? kalau saya tanya kalian Palestina aja, kalian nggak tahu itu apa. Udah kita apa tadi Anda tidak sepakat juga dengan pembahasan ini kan? Anda tidak terima juga pembahasan ini Loh, kan? giliran saya jabanin, Anda kamunya lari-lari. nggak berani. Enggak, Anda nyari diksi Palestina ya tidak ada lah. Ada. Terus apanya kalian sebut-sebut Palestina itu apanya sejak kapan? Tetapi kan di situ ada situs suci umat muslim. Di mana? Surah Al-Isra ayat pertama. Nggak ada di situ disebutkan Palestina, Bang Ajam. Ya situs suci umat Islam mungkin nama itu tidak didapati, tetapi pilihan diksi yang lain yang arahnya ke situ kan ada. Makanya saya bilang, Bang Ajam, Makanya saya bilang kemana lagi? kalian ini sebenarnya kalau membaca Al-Quran, tanah itu diberikan kepada siapa? Tanah apa? Tanah itu kalau dalam Al-Quran diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Mana nggak ada ayatnya. Aduh, Anda nggak baca Quran berarti. Anda katanya baca Quran gimana sih? Bumi Oke lah ini Bang Ajam, diwariskan nanti kepada nanti orang-orang jauh bahasan soleh. kita ke situ. Jauh dan Iya, banget. Anda nggak Karena sanggup. dari janji mau Itulah. Jumatan kan? Bagaimana Anda mau Iya, saya Jumatan? Jumatan dulu kalau gitu ya. Nanti kita Baik, bahas silakan. At-Taubah ayat 29. Silakan. Saya tantang Anda bahas At-Taubah ayat 29 Baik, ya. nanti ya selesai Jumatan ya. Kalau Iya, saya masih live At-Taubah ya. ayat 29. Oke, siap. Turunkan Baik, saya. baik. Terima kasih Bang Ajam sudah mampir sini. Siap. Ya, teman-teman sekalian ya. Teman-teman jangan lupa absen hadirnya di sini di 6.0K, tap-tap layar di sini dan jangan lupa follow. Teman-teman banyak sekali akun-akun di luar sana, namanya Edis TV juga, tapi itu bukan akun saya, teman-teman ya. Sekarang ini teman-teman, satu-satunya akun yang saya pakai ini cuman ini. Ada satu lagi akun saya, yang satu lagi Edis TV, cuman 2 akun saya yang asli, tapi jarang sekali saya pakai. Ini terus yang saya pakai teman-teman ya. Jadi follow yang ini. Yang lain silakan teman-teman bisa unfollow. Kalau teman-teman soalnya banyak basi aja yang nanya-nanya gitu loh. Bang, Abang tadi live ya. Kok ini itu bukan saya. Itu orang bikin akun. Gampang kan bikin akun gini? Ambil aja ini gambarnya ini. Ambil terus bikin juga Edis TV bisa nanti gitu. Gitu loh. Jadi jangan ini. Ini era zaman gini tapi masih ada aja orang ganteng gitu ya. Ini gampang bikin akun kayak gini. Anda bikin akun Prabowo aja bisa. Bikin akun Joko Widodo aja bisa Anda pakai begini. Ambil gambar terus bikin begitu bisa. Caranya mendeteksi itu asli atau enggak, lihat followersnya. Pengikutnya itu lihat. Gitu. Itu cara mengeceknya itu nggak bisa dipalsuin itu. Gitu loh ya. Lihat dari pengikutnya. Nah, kalau Anda lihat pengikutnya, kalau ada Edis TV tapi pengikutnya itu di bawah 100.000 itu palsu. Ya teman-teman ya. Itu bukan akun saya. Oke, kita kasih naik ada Rusli. Oke, Rusli. Silakan Rusli. Halo Rusli. Sebentar teman-teman ya, background saya mana sih tadi nih? Ya, Rusli. Oke, si Ruslinya pergi teman-teman. Oke, kita kasih naik lagi ada
Neymar. Ini Neymar tadi sudah naik. Ini Neymar naik lagi. Ya Neymar. Oh bukan Neymar. Oke, terpental lagi. Teman-teman jangan ketakutan begitu ya teman-teman ya. Kalau naik ya biasa-biasa saja teman-teman. Saya tidak menggigit kok teman-teman ya. Ayo. Kalau teman-teman mau diskusi, jangan teman-teman naik ke sini terus bengong begitu ya. Coba ini saya kasih naik 1 kali kesempatan lagi. Ya, halo Neymar. Halo Neymar. Edis, selamat siang. Selamat siang. Silakan nyalakan kamera Neymar, silakan. Bentar, aku nyalakan. Bentar, kejap. Saya kirimi Anda undangan. Itu sudah sampai undangan. Nah, Neymar. Profil tentara, TNI, tapi aslinya TNI maksudnya tani. Silakan Neymar, yuk, silakan. Bisa bertanya satu pertanyaan enggak? Boleh, silakan. Anda Muslim ya? Terima kasih. Oke, silakan. Apa alasan dasar Allahmu harus menjadi manusia itu? Yang jelas. Di mana? Di Alasannya mana apa? Allah menjadi manusia? Ya di dalam kitab kamu lah. Di mana? Ayat berapa? Hmm? Di mana? Di ayat berapa? Ya kan Yesus itu kan firman yang menjadi manusia. Ya, Itu firman kan yang menjadi manusia. Narasinya begitu. Firman itu menjadi manusia, gitu narasinya. Bukan Allah itu menjadi manusia. Oke. Alasan sampai firman Allah itu harus menjadi manusia itu alasan dasarnya apa sih? Sebenarnya? Ya, ingin menyelamatkan manusia. Itu kan umum, menyelamatkan umum. Ya, menyelamatkan apa lagi? Alasan sebelum dia harus menjadi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kata Bible. Oh, gitu. Apakah sebelum itu dia firmannya menjadi manusia itu dia pernah menjanjikan satu hal? Apa? Sebelum ke situ dulu, sebelum ke situ, saya buat pertanyaan yang sama kamu. Al-Quran besok menjadi manusia nggak? Al-Quran besok menjadi manusia nggak? Al-Quran itu semuanya isi. Kamu saya tanya. Inilah kalian ini. Kalau nanya kalian itu gini. Tapi satu aja kalian ditanya balik yang sama langsung macet. Coba Al-Quran besok menjadi manusia nggak? Enggak. Kalau saya tunjukin Al-Quran jadi manusia gimana? Coba tunjukin dalilnya. Baik. Ini orang Islam. Makanya kamu masih Islam itu karena kamu nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Baik. Bentar ya. Tunjukin dalilnya. Iya. Nah saya tunjukin pelan-pelan. Saya tunjukin. Baik ya. Kita tunjukkan bahwasanya Al-Quran itu kelak di yaumil akhir akan menjadi manusia ya. Baik. Sabar ya. Nanti kamu jawab yang tadi ya, belum siap itu loh jawabannya. Boleh. Bentar. Kalau Allah mempunyai maha kuasa, kenapa harus ribet banget jadi manusia gitu? Nggak nyambung. Kalau Allah maha kuasa, kenapa ribet banget Quran jadi manusia? Nggak nyambung. Pertanyaanmu itu nggak nyambung gitu loh. Tinggal dia berfirman aja untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari iblis, selamanya kan bisa. Ya kenapa juga Allah mau juga ribet banget ngutus Muhammad? Gak usah ribet-ribet ngutus Muhammad, udah masuk surga semua, udah begitu. Logikamu kalau saya balikin ke kamu juga nggak ini. Sebentar ya. Kalau mengutus manusia itu kan wajar untuk mengajarkan gitu firman Tuhan. Ya nggak mungkin harus dia sendiri yang berubah menjadi manusia, itu ribet. Baik kuasa, ya. ngapain simpan? Mana datanya mana? Sebentar, sabar. Pelan. Saya akan tunjukkan bagaimana seseorang itu. Nah ini ya, nih. Ini dalam sebuah hadis, saya tampilkan. Saya cari Arabnya ya. Ini cuma terjemahan saja nih. Nggak usah Arabnya, aku nggak pandai baca Arab loh. Oh, nggak perlu baca Arabnya? Nih, Al-Quran akan datang kelak pada hari kiamat seperti orang yang bermuka pucat. Maka dia berkata, akulah yang telah membuat kamu tidak tidur di malam harimu. Nih, dalilnya bahwa Al-Quran besok kelak akan menjadi manusia. Di surah berapa itu? Nih, saya tampilkan saja di layar ya. Nih, saya tampilkan di layar sebentar. Jika bilang saya mengada-ngada. Nih, kelihatan nggak ini? Lihat. Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang bermuka pucat. Maka dia berkata, akulah yang telah membuat kamu tidak tidur di malam harimu dan membuatmu haus pada siang harimu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3771. Bener nggak?
Ya, betul. Ngapain Quranmu repot-repot jadi manusia? Iya, yang dipertanyakan. Sebentar saya tanya ngapain Quranmu repot-repot jadi manusia ngapain? Beda. Kan isi Al-Quran itu kan. Kan kau langsung memble kau ditanya kayak begini. Kau langsung memble, kau bilang ngapain firman jadi manusia? Ini ngapain Quran repot-repot jadi manusia ngapain? Itu kan pada akhir zaman. Nah, ini kan beda akhirnya. Kau mau menangmu sendiri. Kalau ada firman jadi manusia, kau ngapain repot-repot? Ini Quranmu ngapain repot-repot jadi manusia? Itu kan beda akhirnya. Udah kau di bawah. Udah di bawah. Mau menang sendiri dia itu. Ngapain? Firman jadi manusia repot-repot. Terus ngapain Quranmu jadi manusia? Mau menang sendiri itu namanya, Abdul. Gimana sih kamu? Enggak lagi yang Tuhan siapa gitu loh. Ya. Lagian kalau repot-repot utus Muhammad udah masuk surga semuanya. Aneh kamu. Kalau repot-repot utus Muhammad udah masuk surga semuanya. Aneh kamu. Kameramu. Saya kirim undangan dari sini. Halo? Bentar. Nah, gimana? Silakan. Ayo diskusi dengan baik. Aku Silakan. tanya sama kau. Iya, aku tanya sama kau. Menurut keimananmu Yesus itu siapa bagimu? Menurut gimana saya, Yesus adalah Mesias. Apa? Mesias. Tuhan enggak? Tuhan atau tidak? Tuhan atau bukan? Tuhan di situ apa dulu? Rob kan? Iya, Sama. aku tanya Tuhan atau bukan. Tanya, jawab aja. Kalau Tuhan di kepalamu Allah bukan. Udah kau jawab aja pertanyaanku. Ya Tuhan di kepalamu Menurut kan Allah. keimananmu Gimana? Yesus ini Tuhan atau bukan? Kenapa, Des? Kalau Santai Tuhan di aja. kepalamu Allah, jawabannya bukan. Oh, berarti kau nggak menuhankan Yesus kan? Menuhankan Yesus. Oh, kau menuhankan Yesus? Ya Kau seperti berarti kau menyembah menuhankan Yesus? Muhammad. Berarti kau menyembah Yesus? Iya dong. Oh, yakin kau menyembah Yesus? Tapi menyembah gini-gini maksudmu? Menyembah gimana? Ya, jangan menyembah. Ya, kalau gini-gini enggak lah gimana? Iya, kau menyembah Yesus kan? Ya, Kau kau kan menyembah Yesus kan? bilang, apakah saya menyembah Yesus? Kalau yang kau maksud menyembah itu begini, kan di otakmu kan menyembah begini. Ini kan menyembah? Bukan. Menyembah berarti kau mengabdi, menyerahkan dirimu, seluruh jiwa ragamu kepada Yesus. Itu namanya menyembah. Maksud menyembah gimana? Ya, menyembahkan seluruh jiwa raga kita manusia kepada Tuhan. Ya, bernama Yesus kau kan, betul kan? Menyerahkan seluruh jiwa raga. Kau menyerahkan seluruh jiwa ragamu kepada Yesus, itu namanya menyembah. Iya. Aku tanya sama Seperti kau, itu, ya, betul, apakah kau melakukan hal tersebut? Kalau seperti itu jawabannya betul. Oh, oke. Ya seperti kau Lalu, nyembah Muhammad lah, kau menyembah lalu Bapak? Muhammad. Oh, tidak. Lalu Bapak gimana? Ya, sama saja itu intinya. Itu keinginan Bapak itu. Oh, berarti dua Tuhanmu? Robmu aja dua, kau enggak. Robmu aja dua. Dua Tuhan Modis? Ya, dua Tuhanmu kan? Jadi kau bukan dua. Ya, enggak aku tanya. Enggak, jawab dulu. Jadi Dua Tuhanmu kan? Dua Tuhanmu kan? Robmu aja dua, kau enggak. Dua Tuhanmu. Di mana dua ada dua? Di mana? Kami menyembah kepada Allah. Ketika kami berdoa, kami menyebut nama Allah, bukan nama Nabi Muhammad. Ketika kami meminta kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad. Dekatin mikrofonmu. Enggak usah kau dekat-dekatin begini. Kepada siapa kau menyerahkan kepatuhan, ketaklukan dan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Ya, kalau kau menyerahkan kepada siapa? Gantian. Kalau kau kepada siapa? Gantian. Kalau kau kepada siapa? Kalau kau kepada siapa? Kepada Bapa atau kepada Yesus? Jawab. Kalau kau kepada siapa? Bapak atau Yesus? Selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Nah, kau mau lari kau. Tidak. Selesaikan dulu. Kau kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada Bapa kau menyerahkan dirimu? Sama itu. Oh, sama. Berarti dua Tuhanmu. Dua Tuhanmu. Robmu saja dua, gimana kau enggak? Dua ya. Dia sudah mengakui dua Tuhannya. Ya, mana buktinya? Jadi Muhammad Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Di mana kalian menyebut dua Tuhan kami? Dua Tuhan Modis. Dua Jadi Tuhan bukan? Muhammad itu Rob atau bukan? Oh, bukan. Nabi Muhammad itu Sayyidina, Rasul, pembimbing, pengajar, junjungan. Gak usah kau kesurupan, pelan-pelan. Jangan panik. Iya, pelan-pelan. Kau kenal Aku sambil di jalan soalnya. Kau kenal sama Daman kan? Hah? Main thread kau, kenal sama Daman. Kenapa kau bawa Daman sama aku aja? Aku tanya sekali lagi. Kau menyerahkan dirimu kepada siapa? Satu-satunya Tuhan. Gini, kalau kau memang menyembah satu-satunya Tuhan, kepada siapa kau menyerahkan dirimu? Ya kan? Jadi dengarkan. Coba kau dengarkan dulu nih. Jangan kau bawa si Daman. Jangan kau bawa Daman. Aku beda sama dia. Sama aku aja. Ya, aku bertanya kepadamu. Ketika kau menyerahkan dirimu kepada Tuhan yang satu-satunya, siapa namanya? Ayo. Mau gantian tak? Mau gantian atau cuma besar-besaran suara? Bukan.
Baik. Enggak, sekarang gini. Sekarang kita berdua ini, jangan bawa orang. Kau dengar dulu. Nanti kalau ya. Jangan kau langsung Nanti kalau panik ya. begitu. Nggak usah panik. Bukan, nanti kalau aku rekam nanti ada soalnya ada juga sama si Kepas. Kau pernah kenal Kepas? Jangan panik. Jangan panik. Kau kenal Kepas nggak? Kepas. Dengar dulu. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah roh kita. Oke, sekarang saya tanya kamu, pernyataan Daman itu sesat nggak? Saya nggak dengar dari awal. Saya nggak dengar dari awal. Saya nggak mendengar. Kenapa? Di bawah sana. Kau nggak usah takiyah lah. Orang temanmu mengakui Muhammad itu. Allah Robmu, Muhammad Robmu dua. Kau permasalahkan. Gimana sih, nggak usah standar ganda. Biluran kau dibilang ini, nggak lihat Daman. Kau nonton kemarin itu, nggak usah kau banyak alasan. Itu si Daman itu sampai dia itu disidang sama orang-orang API. Gimana? Muhammad itu adalah robnya orang Islam menurut Daman, ahli mantik orang APII. Kau juga orang APII. Nggak usah lah. Saya nggak dengar dari awal. Nggak ada cerita kau nggak dengar dari awal. Semua sudah nonton kok. Sampai dia disidang nih. Nih. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah roh kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Roh kami mati? Enggak masalah. Kenapa? Dia manusia. Baik, minta konfirmasi. Sekarang saya tanya ke Radaman, apakah Nabi Muhammad itu roh? Roh. Kenapa tidak minta konfirmasi dulu ke saya? Yaudah, saya minta konfirmasi. Roh dalam hal apa? Udah disidang dia. Saya nggak lihat kemarin kau buang takiyah. Nggak usah begitu diskusi, yang bagus-bagus saja. Ayo. Kalau kau jujur, ayo saya tanggapi kau sampai mana. Tapi kalau kau berkelit begitu ngapain? Baik, kita naikkan Az-Zahra. Silakan Az-Zahra. Yesus Tuhan, iya. Bapak Tuhan, berarti berapa Tuhan? Muhammad Tuhan, Muhammad Rob, iya. Allah Rob, berarti berapa Rob? Mencret kau. Silakan Az-Zahra. Az-Zahra. Selamat siang. Halo. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum. Jangan assalamualaikum sama saya. Dilarang oleh Muhammad. Oh iya. Iya, ya nggak boleh. Menurut Muhammad, kalau ketemu orang Yahudi maupun Nasrani, jangan ucapkan salam. Bahkan desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran Muhammad. Tapi orang Islam udah nggak percaya lagi sama ajaran Muhammad. Enggak. Ayo silakan. Islam itu nggak kayak gitu, Bang. Maksudnya tetap bisa menerima agama lain. Nggak bisa, Bang. Aduh, mau saya tunjukkan hadisnya. Gini, Bang. Maksudnya saya Islam itu ya menurut saya sama agama lain itu ya biasa, toleransi. Ini nggak percaya Al-Quran Anda ini. Sebentar, saya bacakan surat At-Taubah ayat 29 kepada Anda. Ini Anda ini baca Al-Quran tapi dibaca Arabnya saja. Sebentar nih, saya tampilkan ya, Bang. Percaya, Bang. Iya, saya tahu. Hati nuranimu begitu, Bang, ya. Hati nuranimu begitu, tapi faktanya nggak begitu. Oke, Bang, ya, nih. Coba Anda baca ini. Coba baca. Baca. Nggak jelas, Bang. Baca, sekarang udah jelas? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka Oke, disuruh ngapain ini? Apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang suruh merangi. Enggak. Suruh merangi, enggak. Menurut Abang aja. Penafsiran Abang. Lu kok penafsiran? Ini disuruh merangin nggak? Enggak. Disuruh merangin nggak ini? Aduh, sebentar. Enggak, kalau Sabar ya, sebentar bang. Ya, ini disuruh merangin nggak bang? Ya di situ kalau di At-Taubah suruh merangi, tapi enggak suruh gitu, merangi. Berarti ayat ini buat hiasan doang ya? Itu menurut penafsiran Abang aja. Gitu loh, kok penafsiran sih? Aduh, kok Bang, ini penafsiran atau ayat Al-Quran? Ya, itu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Al-Quran memerintahkan apa kepada umat muslim? Kalau itu yang nggak gitu, Bang, maksud saya nggak gitu itu. Aduh, nggak gitu. Gimana sih, Bang? Makanya saya bilang, Bang, Anda itu waktu baca Quran nggak baca artinya. Bang Az-Zahra. Kalau di kampung saya itu toleransinya sangat tinggi. Bang, kita nggak bicara mengenai kampungmu, Bang Az-Zahra. Islam itu bukan soal kampungmu, bukan soal dirimu.
Bukan soal ponakanmu, tantemu, nenekmu, bukan. Islam itu soal Al-Quran, betul? Ya, enggak. Oke, Ya. di dalam Al-Quran disuruh ngapain, Bang? Apa sih? Suruh pencet tombol lari. Bang, bahkan Muhammad berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Abang tahu itu? itu dulu, Bang. Kalau sekarang dulu. Sebentar nih. Kutunjukkan lagi hadisnya, Bang ya. Kutunjukkan lagi ya. Iya. Nih, biar Abang tahu nih ya. Nih. Biar Abang lihat nih perkataan Muhammad nih. Nih, saya tampilkan lagi. Nih Bang ya. Ini Sunan Tirmizi 2531 nih Bang nih. Coba Abang baca nih. Telah menceritakan kepada kami Hanat, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dan seterusnya bahwa Rasulullah bersabda, perhatikan, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Oh, enggak gitu tapi Bang. Terus? Ya, apabila mengucapkan, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Itu gimana Bang ini? Jadi Muhammad itu memang diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan ini tadi. Kalau mereka mengucapkan itu, maka itu menjadi halangan kepada Muhammad untuk menumpahkan darahnya. Gimana Anda ini? Pantesan Abang. Bang, ini loh ajaran agama Islam itu kayak begini Bang. Ini Islam tuh ini. Membuat orang masuk agama Abang itu nggak perlu sampai menghina agama Bang, lain. saya nggak menghina Bang Azhara. Saya hanya membacakan loh Bang. Ini hadisnya, ini Arabnya Bang. Inilah Bang Islam itu sebenarnya ini. Gitu loh Bang nih. Nih ya Bang ya. Nih. Saya lihatkan lagi. Aduh sebentar. Ini kok malah memperbesar. Nih lihat Bang ya nih. Ayo saya Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Terus apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Iya. Jadi bagaimana Bang? Apakah Abang masih mengingkari lagi bahwa seperti itulah wajah Islam yang sebenarnya? Enggak seperti kayak itu wajah Islam Tuh kan. Ya udah lagi mana lah saya mau ngomong sama Abang. Bang, Abang tahu nggak orang-orang gini, Abang aja terlalu sering suka mencela agama orang lain. Bang, saya nggak mencela, Bang. Saya tunjukin hadisnya. Saya tunjukin bahwa Muhammad ngomong gitu dalam hadis. Saya tunjukin ayat Qur'annya, perangilah orang-orang tidak beriman kepada Allah. Terus saya dibilang di mana Bang? Saya memfitnahnya itu di mana? Anda ingin mencari orang biar masuk ke agama Abang, nggak perlu untuk mencela agama lain. Saya sebagai orang Kristen, dengar Bang, gini, biar Abang tahu ceritanya. Nih Bang ya, nih. Abang mau lihat ini nih. Saya sebagai orang Kristen, saya itu tidak diam saja Bang ketika ada orang-orang Islam. Gini, contohnya saya kasih tahu nih Bang, nih. Nih Bang ya, pelan-pelan ya Bang ya. Saya percaya Bang, ini orangnya baik, saya percaya. Nih. Ini Bang, ketika orang Islam membuat kajian-kajian, ini judul kajiannya, benarkah Bible dipalsukan? Itu kajiannya. Sebentar Bang, sebentar. Saya sebagai orang Kristen, orang Islam bilang Bible kami dipalsu-palsukan. Tapi di saat yang sama bilang Yesus kami menubuatkan Muhammad. Abdul Somad membahas-bahas kitab Kidung Agung. Ulangan 18 ayat 18 menubuatkan kedatangan Muhammad. Nah, terus apa lagi? Adi Hidayat bahas-bahas Bible. Siapa lagi? Don Bitar. Semua. Banyak ulama-ulama kalian bahas-bahas agama saya. Nah saya Bang sebagai orang Kristen, sebagai rakyat jelata yang kecil, saya menjawab nih. Ketika saya jawab, saya bilang, nggak benar Yesus menubuatkan orang seperti Muhammad, nggak benar. Karena apa? Karena, nah saya tunjukin tadi sama Abang, Muhammad tuh begini, diperintahkan untuk memerangi manusia. Muhammad tuh begini-begini. Saya tunjukin hadisnya. Itu Bang, jadi jalan ceritanya biar Abang tahu. Jangan Abang bilang, Anda menista. Bukan, Anda tahu dulu Bang kronologinya, gitu loh Bang. Ya, itu menurut Abang itu yang Abang tahu aja itu, yang kayak ulama-ulama yang kayak gitu, tapi masih banyak juga ulama yang kayak banser jaga gereja. Apa Abang Bang, tahu? Sekarang saya tanya, apakah Islam itu soal ulama, soal banser, apa soal Muhammad dan Al-Quran? Islam itu ya Al-Quran. Iya, Al-Quran. Tolak ukur Islam itu Muhammad, Al-Quran, hadis, bukan banser Bang. Gimana? Bang, kalau misalnya nih, ada banser misalnya ngadu ayam, apakah Islamnya yang salah? Kan enggak. Jadi jangan diukur dari banser. Gimana sih Abang masa dari banser? Nggak kedengaran Bang?
Nggak kedengeran. Kan kita kan beragama, Bang. Pasti agama itu menyontohkan biar kita itu berperilaku baik kepada manusia gimana, kepada Tuhan. Seharusnya gitu, begitu. Seharusnya begitu kalau Abang ikut Yesus. Kalau Abang ikut Muhammad. Ya kayak gitu. Coba sekarang saya tanya, Bang. Muhammad memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, betul tidak? Memerangi, benar Bang, memerangi dalam arti gimana? Kalau dia dulu yang memerangi kita, Bang, nggak ada di situ, Bang. Bunyinya bukan begini. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu, bukan gitu bunyinya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Berarti siapa saja yang tidak beriman kepada Allah harus diperangi, betul tidak? Enggak gitu. Oke, saya tunjukkan lagi yang lain nih, Bang ya. Nih, Bang ya. Bahkan kalau Anda ketemu orang non-muslim, orang Yahudi dan Nasrani, Anda harus mendesak mereka ke jalan yang sempit, Bang. Itu ajaran Muhammad. Nah, tapi Anda nggak percaya kok. Kita buktikan. Kita buktikan nih, Bang ya. Nih, Anda kenapa Anda selama ini masih Islam? Karena Anda nggak mempelajarinya. Nih, sebentar ya. Nih. Kalau Anda mempelajarinya, lihat nih, Bang ya. Nih, saya tunjukkan sebentar. Saya balikkan lagi layar saya, Bang ya. Nih, ini yang sederhana-sederhana saja, Bang. Nih, di bulan puasa ini kalau Anda nontonnya ini kajiannya ilmu tinggi, Bang. Nah, ini lihat ya. Nih, ini hadisnya, Bang ya. Berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Nih loh, ya, nih. Janganlah memulai memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Nih loh, kalau ketemu mereka ini suruh desak, Bang, ke jalan yang sempit. Nih, persempitlah jalan mereka. Ini hadis riwayat Muslim. Ini, Bang, kalau Abang jadi orang Islam ini kayak begini, Bang. Jadi jangan Abang bilang semua agama mengajarkan. Jangan, Bang, nggak boleh asal-asal bicara kita, Bang, nggak boleh. Harus pakai data. Ya, Kecuali kalau Abang ikut Yesus. Kalau Abang ikut Yesus, nah pasti Abang jadi orang baik. Itu beragama kan hak, Bang. Betul, yang Abang bilang itu betul. Beragama memilih agama masing-masing itu betul. Tapi kalau Abang bilang semua agama mengajarkan kebaikan, Bang, kalau memang betul begitu, besok Kristen, lusa Islam. Loh, kan sama-sama baik. Semua mengajarkan kebaikan. Ya udah, berarti Senin Islam, Rabu Kristen. Gimana kayak begitu? Abang lalu itu loh, Bang, terlalu membenci Islam jadinya kayak tidak, Bang. Saya sama sekali tidak membenci. Saya hanya meluruskan adanya orang-orang Islam yang mengais-ngais imannya kepada Bible kami. Yesus menubuatkan Muhammad katanya di Bible kami. Nah, saya sebagai orang Kristen, informasi-informasi yang salah itu saya bilang nggak benar. Tapi kan nggak cukup saya cuma bilang nggak benar. Saya harus ungkapkan. Yang diajarkan Islam sama yang diajarkan Yesus beda, Bang. Contoh. Yesus tidak pernah, Bang. Pernah nggak Yesus bawa golok sama pengikutnya, bawa tombak, terus menyerang kampung? Hei, masuk kalian Kristen, pernah nggak? Nggak pernah, Bang. Tapi kalau tahu Abang bagaimana? Tahu nggak? Abang tahu penyebaran agama Islam? Kalau misalnya agama Islam itu disebarkan dengan pedang gimana? Benar nggak? Enggak. Oke, baik. Abang dengerin ya, Abang dengerin ini. Coba ya. Coba Abang dengerin ini. Nih, santun itu, Bang, baik. Islam. Coba dengarkan ini, Bang ya, dengarkan. Kasih waktu sedikit, Bang, nih. Bertanya pada saya di Kalimantan City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwah sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Itu gimana, Bang, ini? Ini masih gimana nggak mengaku? Saya juga nggak setuju, Bang, sama itu ulama itu. Kalau bahasa lama itu kan tahu saya. Bang, sejauh Bang, ilmu Islam Anda sama Khalid Basalamah tinggian mana, Bang? Oh, kalau tinggian nggak bisa, tolak ukur manusia tuh nggak bisa, ilmunya kayak tinggi nggak bisa, Bang. Buktinya, Bang, ayat Al-Quran Anda merasa asing, hadis Anda merasa asing, larangan memberi salam kepada orang Yahudi Nasrani Anda merasa asing. Terus Anda kok masih nekat bilang Anda lebih ngerti agama Islam daripada Khalid Basalamah? Soalnya ya gimana, Pak ya? Agama Islam itu penyebarannya itu sopan santun, lembut, gimana ke sesama manusia itu gimana gitu, Bang. Nggak ada yang pakai pedang, pakai tombak, itu nggak ada. Oh, tidak. Terus Muhammad perang pakai sapu lidi. Oh, itu kan diperangi, Bang, bukan kita memerangi, diperangi.
Terus abang bilang tadi lembut. Gimana sih ini? Kalau Anda diperangi orang, Anda ngelawan nggak? Nah, makanya saya bilang, dengar. Ini ajaran Kristen begini. Ajaran Kristen begini. Perhatikan Bang ya. Tuhan yang akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Bang, ketika Musa membelah laut Teberau, adakah orang Israel mengangkat pedangnya melawan Firaun? Nggak ada. Orang Israel itu begini, di mata orang Mesir itu seperti ini mereka. Tetapi Tuhan yang berperang. Makanya Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan di laut Teberau. Tapi Bang, di dalam agama kalian, coba, apakah kalian ada seperti itu? Nggak ada. Apa yang Yesus katakan? Jika kamu membenci orang, jika kamu mengasihi orang yang hanya mengasihi kamu, apa kelebihanmu? Bukankah mereka juga orang sesama mereka melakukan hal yang sama? Apa kata Yesus? Tetapi aku berkata kepada kamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Gak ada ajaran begitu Bang. Sekarang saya tanya, hati nuranimu, mana coba kau pilih? Ajaran Yesus apa ajaran Muhammad? Ajaran Muhammad. Kan? Berarti menurut Anda harus sayang sama orang yang sayang sama kita aja. Kalau orang jahat harus kita jahatin balik, begitu kan? Enggak gitu. No, gimana sih? Bang, di dalam agama Islam. Ntar dia lagi ngomong. Di dalam agama Islam, adakah suruh mengasihi orang yang yang kafir atau yang ini? Coba disuruh kasih nggak? Ya tetap mengasihi, kalau dia nggak memerangi kita tetap mengasihi. Saya tunjukkan ayatnya Bang. Saya tunjukkan ayatnya. Ini Anda harus saya ajarin terus ini kalau begini. Nih Bang ya. Nih. Abang aja terlalu membenci agama Islam. Bukan membenci Bang. Saya hanya meluruskan apa yang Anda katakan yang tidak benar. Jadinya Abang selalu membela agama Abang sendiri. Ya nih kita tunjukkan ya di dalam surat Al-Fat. Naikin yang lain aja Bang. Sudah. Nah mau lari nih. Lu mau saya tunjukkan dulu nih. Kalau Abang keras gitu ya Bang. Itu saya tunjukkan dulu nih. Saya tunjukkan dulu ya. Nah kabur kan. Gini loh, saya itu hanya menunjukkan apa yang tertulis, sedangkan kalian mengatakan apa yang Anda halusinasikan. Gak boleh begitu. Ya. Islam itu bukan tentang halusinasimu. Islam itu tentang Al-Quran, tentang Muhammad, tentang hadis. Bukan halusinasimu. Ya. Seperti itu. Ya, mungkin teman-teman sudah pada mau Jumatan ya teman-teman ya. Sudah pada mau Jumatan. Tapi nggak apa-apa lah, kita santai-santai dulu di sini teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya, kita ada program pendirian rumah apologet ya, terutama kepada saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman. Mari ya kita sukseskan pendirian rumah apologet kepada teman-teman yang mungkin sudah lama mendengar acara ini atau baru saja tapi belum pernah berkolekte teman-teman ya. Ada kolekte untuk pendirian rumah apologet di sini teman-teman ya. Di BRT ya, kemudian nomornya sekian-sekian. Silakan teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berkolekte, teman-teman bisa support di situ untuk pendirian rumah apologet kita teman-teman. Karena kita tahu ya teman-teman ya, kalau kita berapologet dari Konoha itu teman-teman ya, kalian tahu sendiri ya. Belum kalian membantah mereka, belum kalian menjawab berdebat mereka, nanti sudah datang ya. Seperti itu. Jadi kita berapologet tentu dari sini, dan dari sini itu kita belum ada tempat teman-teman. Jadi kita perlu tempat seperti itu. Oke. Jadi harapkan. Jadi kalau kita kan tidak mungkin berapologet dari bawah kolong jembatan kan? Apakah kita mau berapologet dari kolong jembatan? Tapi kita mau berapologet ada tempatnya. Ya sederhana asal ada sajalah seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang mau mensupport dari rumah apologet ya di sini ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Banyak yang kejam-kejam di bawah. Urus saja agamamu katanya. Urus saja agamamu. Lihat itu. Nah, dia nggak tahu ini siapa orang ini. Urus saja agamamu kata dia, lihat ini. Cie. Kalau Kristen bahas Islam, penjarakan. Ini loh. Kalian tahu nggak ini siapa? Mana tahu orang kalian nontonnya Sabung Ayam. Mana? Kalau kamu nontonnya Sabung Ayam, ya kamu nggak tahu ini siapa. Ini adalah Zakir Naik, ya kan? Nah, Zakir Naik ini ulama Islam ini. Pernah datang ke Indonesia, disambut sama Wapres ini. Wapres yang nyambut ini Wapres. Wakil Presiden yang nyambut. Ya. Nah, kemudian apa dia bahas? Apakah dia bahas Islam? Bahas Islam dari mana? Yang dia bahas Bible. Ini yang dibahas ini Bible. Jesus Muslim. Halu kan? Senang Islam, senang. Itu saksi bisunya adalah Stadion Patriot Bekasi. 40.000 orang yang nonton pada waktu itu. Bagaimana Zakir Naik berorasi membahas Kristen? Apa kata umat Islam di Stadion Bekasi itu, Patriot itu? Tahu nggak teriak apa mereka? Teriak, Allahu Akbar. Ketika ulama kalian bahas agama Kristen.
Gitu loh. Itu fakta. Mau kamu saya tunjuk videonya? Mau saya tunjuk videonya? Ketika ulama kalian membahas-bahas Kristen, ya kan? Kalian bilang itu namanya dakwah. Ketika saya jawab, namanya penista, urus agama. Memang kalian harus minum bodrek ya, harus minum bodrek kalian. Kalian nggak tahu ya, memang kalian nggak tahu, orang yang kalian tonton aja ngadu ayam kok, gimana mau tahu? Mana kalian tahu? Yang kalian nonton aja goyang satu, ya kan? Itu yang kalian tonton. Kan itu yang kalian tonton. Mana kalian tahu itu? Gitu loh. Nah, yang saya bicarakan ini fakta, bukan omon-omon. Gitu loh. Nih, seperti ini lagi contohnya nih. Ini kalian tahu nih siapa? Mana kalian tahu? Orang yang kalian tonton seperti tadi, yang kalian tonton ngadu ayam. Kalian tonton ngadu ayam, mana tahu kalian di sini. Ini namanya Dondi. Ya, ini namanya Dondi nih. Ada channelnya. Apa yang dibahas? Islam. Wow, Kristen. Yang dibahas agama Kristen. Sampai-sampai dia bawa-bawa nih nama Yesus. Dibawa-bawa ini. Untuk menyebarkan agama Islamnya. Namanya apa? Oh, dakwah. Dakwah namanya, dakwah. Masa saya nggak boleh jawab? Masa saya nggak boleh meng-counter kamu? Kok enak banget kan memang negara ini punya bapak moyangku. Nggak boleh gitu. Saya hanya menjawab. Kecuali kamu dapati bahwa saya memfitnah. Nah itu yang nggak boleh gitu loh. Saya fitnah. Apa yang pernah saya fitnah? Bahkan saya memberi tantangan. Kalau ada umat Islam yang bisa membuktikan saya fitnah, nggak usah repot-repot lapor polisi. Saya lompat dari Monas. Kalau kalian bisa buktikan saya fitnah. Ayo silakan. Lompat saya dari Monas kalau kalian bisa buktikan saya fitnah. Sembarangan saja Anda ini. Ayo silakan. Ayo. Saya beri tantangan kepada kalian. Kapan saya melakukan fitnah ketika saya membahas diskusi lintas agama. Ayo silakan. Dirja Channel 1. Silakan nyalakan kamera bro. Halo Dirja Channel. Siapa? Ya silakan Dirja Channel nyalakan kamera. Ya Bang Dirja. Sudah muslim Bang? Alhamdulillah Bang. Oh sudah lama nonton channel saya? Ya sudah. Sudah berapa bulan? Sebulan adalah. Sebulan, ya. Gimana Bang Dirja? Pernahkah Anda dapati bahwasanya saya ini memfitnah agama Islam? Atau saya ini begini ini nggak ada dasarnya? Gitu. Ada nggak? Coba Anda dapati. Coba gimana? Boleh nggak saya menanggapi orang Islam seperti Dondi ini dan kawan-kawannya Zakir Naik? Boleh nggak saya tanggapi? Boleh. Boleh. Saya counter balik boleh nggak? Saya pertanyakan agama Islam boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang penting saya nggak fitnah. Gitu loh. Nah coba selama Anda nonton saya nih Bang, kapan saya pernah fitnah? Coba tunjuk, satu aja. Kalau ada fitnah saya lompat dari Monas. Yuk, silakan. Di mana saya pernah fitnah? Silakan. Iya. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir. Betul. Muhammad menyuruh orang minum air kencing hewan. Betul. Air kencing onta. Betul kan? Betul nggak? Iya. Apalagi? Apa yang Anda ingat? Coba. Muhammad menikahi Aisyah. Pada waktu umur Aisyah berumur 6 tahun atau 7 tahun. Ada hadisnya. Coba apa yang saya katakannya? Saya ini Bang sebagai orang Kristen, saya merasa bahwa terhina ketika Yesus kalian fitnah menubuatkan Muhammad, itu kami terhina. Itu Bang. Makanya saya luruskan itu, enggak betul bahwa Yesus kami itu menubuatkan Muhammad. Itu fitnah yang nyata. Fitnah dajjal yang nyata. Enggak pernah Bang, enggak pernah. Itu yang ingin saya coba utarakan gitu loh. Coba, kapan saya pernah memfitnah agama Islam? Coba silakan. Kalau menurut yang saya simak dari live streamingnya Abang ya Bang Adis ya, Abang berdasarkan keyakinan Abang dan saya berdasarkan keyakinan saya Bang ya. Abang membela agama Abang, saya juga membela agama saya. Nah terus memang benar apa yang Abang katakan itu ya saya simak dari tadi, apalagi yang tadi sebelum saya ada siapa tuh Azhara ya Bang ya, mengenai apa tuh Islam itu katanya Muhammad itu membawa agama Islam dengan pedang, mengajarkan begitu ya Bang ya. Khalid Basalamah mengatakan demikian. Iya betul. Abang tadi juga menunjukkan hadis ya, beberapa hadis ya Bang ya. Iya, bahwa Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya, oke. Jadi gini Bang. Mungkin itu yang sepintas Abang lihat dan yang sepintas Abang dengar Bang ya. Tapi di dalam dunia Islam, kalau yang namanya hadis itu ada yang namanya ilmu tafsir Bang.
ilmu tafsir itu tidak sepintas apa yang kita lihat langsung dicerna dalam pikiran kita. Jadi kayak semacam memerangi. Memerangi bukan dalam artian kita harus membunuh semua orang Islam, Bang. Gitu. Tetapi di sini Islam itu memerangi orang yang di luar Islam itu bukan cara dengan membunuh. Artinya kami mengajak orang Islam itu ikut agama kami. Apa contohnya? Bukan memerangi harus membunuh. Dia nggak ikut dibunuh, nggak kayak gitu. Artinya gini, Bang. Abang pernah dengar gak waktu zaman jahiliyah dulu? Oke, tapi sebelum ke situ, Bang. Tapi sebelum ke situ, bagaimana kalau saya tawari Abang langsung membaca hadisnya? Masalahnya begini, Bang. Orang-orang yang berkata seperti yang barusan Abang katakan ini adalah orang-orang yang memang nggak pernah mempelajari agama Islam. Saya tunjukkan kameranya ya. Nih. Iya. Nih, Bang ya. Coba Bang yang baca. Coba. Bentar ya, bentar. Nih, coba nih. Silakan baca. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya ini. Coba. Rasulullah bersabda. Apa ini, Bang? Coba baca. Agak ngeblur, Bang. Saya? Coba Bang baca. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan manusia yang berhak disembah selain Allah. Oke. Terus apabila saya sudah dengar tadi dari tadi kan Abang bilang ini memerangi maksudnya bukan memerangi memburu. Coba ini. Apabila mereka mengucapkannya maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Betul nggak? Menumpahkan darahnya apa artinya, Bang? Kalau orang sepintas menumpahkan darah bisa aja membunuh ya. Ya jelas lah, Bang. Masa menumpahkan darah, masa menumpahin ember gimana, Bang? Ini aduh. Enggak, gini dulu, Bang Adis. Kan kata saya juga, dalam Islam itu ada yang namanya ilmu tafsir. Abang nggak bisa membedakan dong. Itu kan membunuh ya, waktu zaman dulu sama yang sekarang itu beda. Kalau dulu mungkin perang nyata. Kita sekarang itu perangnya melawan hawa nafsu dan lain sebagainya. Contoh kayak gini, Bang. Ya. Bang, perasaan saya namanya hadis ini sudah penjabaran tapi dijabarin lagi. Abang jangan lupa pengalaman saya, Bang. Silakan. Nah, gini, Bang. Dalam keyakinan Islam ya, maaf nih. Ya, dalam keyakinan Islam yang namanya mabuk kan itu tidak diperbolehkan, kayak minuman keras atau segala macam. Nah, itu yang harus kita perangi untuk menghindari karena di dalam ajaran Islam itu nggak boleh. Gitu. Oke, sekarang gini, Bang. Sekarang kita bicara tentang Muhammad. Jangan potong dulu. Jangan potong kalimat saya dulu. Belum selesai. Ya, jangan potong. Jadi gini. Waktu zaman jahiliyah ya, sebelum adanya Islam, ada seorang manusia yang dikorbankan untuk Tuhannya. Tapi setelah agama Islam masuk ya, itu yang namanya kurban tadinya manusia diganti menjadi seekor Bang, jangan lari kemana-mana dulu nih, Abang lari kemana-mana. Ini yang dibahas apa? Coba ini baca dulu yang saya buat nih. Abang yang saya buat nih, coba Abang baca coba. Yuk. Saya paham, Abang kan saya bilang tadi ada yang namanya ilmu tafsir. Ya sudah, coba Abang baca dulu. Enggak usah ditafsir dulu. Tafsirnya nanti dulu, Bang. Jangan kemana-mana. Ya coba nafsirnya jangan ganti dulu. Jangan potong dulu. Lu justru Abang yang kemana-mana. Ini kok malah lari ke kurban. Gini, Bang. Gini. Abang tuh menyalahkan Islam. Bang, saya nggak nyalain Islam, Bang. Saya suruh Anda baca hadis ini. Coba yuk, saya diperintahkan. Abang gini, Bang. Abang dari saya tadi debat sama orang-orang. Dengerin dulu saya, jangan potong dulu kalimat saya ya. Abang itu tadi debat sama orang-orang yang mungkin dia sudah beragama Islam, tapi ilmu pengetahuan tentang agamanya masih dangkal, sehingga mereka tidak bisa menjawab. Begitu. Sudah, sekarang Abang yang benar lah. Oke, coba Abang baca. Jangan dulu, Abang jangan dulu potong. Coba Anda debat dengan Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Oke, baik. Sebentar. Ini Bang ya, saya oke, baik. Gini, sekarang gini aja, Bang. Saya tahu Anda ingin menyelamatkan diri. Gini, Bang. Gini. Bukan menyelamatkan diri. Saya buat pernyataan resmi ya. Gini, saya buat pernyataan resmi. Gini. Saya menantang debat Abdul Somad, Adi Hidayat, dan Ustadz Firanda bertiga saya sendiri. Coba yuk, gimana? Gimana? Mereka bertiga saya sendiri, gimana? Boleh, nggak jadi masalah, Bang. Ini masalahnya mereka itu mana? Ada tadi yang namanya Azam. Mencoba menghubungi, tapi saudara-saudara. Nggak ada. Aduh. Iya, tapi ginilah Bang Dirja, saya tahu gini. Anda itu tadi saya tahu ya, Anda ingin mengalihkan tema karena Anda memang sudah kena mentok di situ. Di situ kan ada kata-kata menumpahkan darah. Bukan saya mentok. Tadi udah jelas loh menumpahkan darah. Jika mereka mengucapkan syahadat itu, maka terpeliharalah darah dan harta mereka. Betul nggak? Saya jelaskan masalah ilmu tafsir, Anda nggak ngerti. Gimana Anda bisa paham? Tafsir? Apanya lagi yang ditafsir itu? Iya, itu justru itu. Ya udah, apa tafsirannya menumpahkan darah? Abang tuh hanya bisa menyalahkan orang. Ya sudah, coba gini, apa tafsiran daripada menumpahkan darah? Nah gini Bang, kan udah saya bilang tadi ya. Dengerin dulu. Ditanya apa tafsir menumpahkan darah?
Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini, dan mari kita simak bersama, dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.